adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi adik-adik. Dalam pembelajaran kali ini kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf pada bacaan yang berjudul Manfaat Minyak Bumi bagi Kehidupan Manusia. Oke adik-adik, kita cari tahu satu persatu. Gagasan pokok adalah gagasan yang mendasari atau menjadi inti dalam setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah sebuah gagasan yang mendukung inti dari paragraf tersebut adik-adik. Dan letak gagasan pendukung adalah setelah atau kalimat dari gagasan pendukung ini adalah mendukung daripada gagasan pokok. Oke adik-adik, kita cari tahu satu persatu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Dan supaya kita bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita baca dulu bacaannya berikut ini. Gagasan pokok pada paragraf pertama pada bacaan yang berjudul Manfaat Minyak Bumi untuk Kehidupan Manusia adalah minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Kemudian, gagasan pendukungnya adalah minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Ya, itu satu adik-adik. Dan gagasan pendukung ini bisa lebih dari satu. Ya, sedangkan gagasan pokok itu hanya satu pada setiap paragraf. Jadi, selain yang menjadi gagasan pokok, berarti semua selainnya itu adalah gagasan pendukung. Jadi, kalian bisa tambahkan sendiri. Oke, kita lanjut sekarang ke paragraf kedua. Gagasan pokok pada paragraf kedua adalah terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun. Kemudian, gagasan pendukungnya adalah semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. 1. 2. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Ya, silakan selanjutnya kalian tambahkan sendiri. Gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Kemudian, gagasan pendukungnya adalah gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Gagasan pokok paragraf keempat adalah minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Kemudian gagasan pendukungnya adalah proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Kemudian gagasan pokok pada paragraf kelima adalah hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi sangat berperan dalam industri kimia. Kemudian gagasan pendukungnya adalah beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Kemudian gagasan pokok pada paragraf ke-6. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Dan gagasan pendukungnya adalah polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Ya. Kemudian paragraf ke-7. Ya adik-adik, dalam buku paket tematik hanya terdapat 6 paragraf. Ya. Tapi sebenarnya pada bacaan manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia terdiri dari 7 paragraf adik-adik. Ya. Sekarang gagasan pokok pada paragraf ke-7 adalah minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja.
Sedangkan gagasan pendukungnya adalah alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Oke adik-adik, itulah tadi 7 gagasan pokok dari setiap paragraf. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.